Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu ma anwa'ul bai'. Apa saja macam-macam jual beli. Al-bai'u bihasabi tawafuri arkanihi wa syara'itihi. Jual beli ditinjau dari lengkapnya syarat-syarat atau rukun-rukunnya. Au wujudi khalalin fi ruknin aw syartin fihi, atau ditinjau dari adanya kerusakan satu rukun atau satu syarat dalam jual beli. Itu ada dua bagian. Jadi macam jual beli ditinjau dari rukun syaratnya itu ada dua. Yang pertama sahih, ada jual beli sahih, jual beli sah wa ghairu sahih, dan ada jual beli tidak sah. Was-sahihu, apa yang dimaksud jual beli sah? Apabila rukun-rukun syarat-syaratnya sudah lengkap. Berarti apabila syarat ataupun rukun-rukunnya tidak lengkap, maka jual belinya dikatakan jual beli tidak sah. Was-sahih huwa mastawfa arkanahu wa syara'itahu al-muqarraratu lahu syar'an. Jual beli sah adalah jual beli yang melengkapi rukun-rukun dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ada berapa rukun bai'? Ada 3. Yang pertama akid. Akid, siapa itu akid? Penjual. Yang kedua pembeli. Rukun yang kedua adalah maqud alaih. Apa itu maqud alaih? Mabi atau saman. Rukun yang ketiga sighah. Ya, jadi itu rukun jual beli ada 3. Kalau kita perinci ada 6. Yang pertama akidan, yang kedua maqud alaih, kemudian yang ketiga sighah. Akidan penjual dan pembeli, maqud alaih barang atau alat pembayaran, alat tukar. Kemudian yang ketiga sighah berupa ijab dan qabul. Jadi kalau kita baca terperinci itu ada 6. Bai' mushtari, barang atau saman wal muthman, kemudian ijab wal qabul. Jual beli tapi tidak ada penjualnya, dia ambil sendiri. Nama akadnya wairu sahih. Meleh barang tapi sobung saya jual. Orang kelaki bisa jenengan. Tidak orang lang TV dengan TV dasar. Nikah apa keberadaan nikah? Ini nikah. Misalkan tuku walaupun ilmu kontuk sekali. Udah tuku kontuk ternyata saya jaga tukun ki antara kejeding misalkan. Dapat ketuku sobung orang kelaki bisa dengan TV dan nikah dasar. Anak apa? Tidak saya juga. Kenapa? Nah, toko jujur. Kenapa toko jujur ini? Oh ya gak sah. Saya nggak pesan kan. Tapi pada ulama saya melihat ini kan. Gasa berdenyatan ing sobu. Aktif ruang.
Kenapa? Tahun nih udah rasa. Agar jual beli itu dikatakan sahih, maka rukunnya yang 6 itu harus lengkap. Kemudian wasyara'ituhul muqarrarah, ada syarat-syarat dasarnya, syarat-syarat pokok yang ada pada penjual, pembeli, barang, saman, ijab, qabul, itu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Contoh, barang harus suci, barang harus muntafa, bisa dimanfaatkan. Jual babi gulung, gimana hukumnya? Sah tidak sah? Kenapa? Najis. Di antara syarat mabi harus suci. Dimana dengan sahnya jual beli akan yasbutu atharuhu syar'i, dampak syariatnya itu akan terwujud, namanya athar. Apa atharul bai'? Dapat memiliki, yang penjual dapat memiliki uangnya, yang pembeli dapat memiliki barangnya, itu namanya atharul aqdi. Dan itu bukan hanya berlaku dalam transaksi jual beli, berlaku pada semua akad nikah, akad ini, semuanya. Kalau akad nikah, dampak syar'inya dapat memiliki, memanfaatkan. Hilul istimta, boleh bersenang-senang setelah akad nikah. Itu namanya atharul aqdi. Wa huwa tabadulul milkiyah fil iwadaini. Yang dimaksud atharuhu syar'i, atharul aqdi, aqdil bai' syar'i adalah tabadulul milkiyah. Tabadul, pergantian kepemilikan. Yang asalnya milik mustari berganti akan menjadi milik bai', pun juga sebaliknya. Fayasbutu milkul mabi' lil mustari, barang jadi milik mustari, wa milkus saman lil bai', uang misalkan saman, contohkan uang, walaupun saman bukan hanya berupa uang, dapat dimiliki oleh penjualnya. Bimujarradi ibramil 'aqdi min ghairi khiyar, dengan begitu mensahkan satu akad tanpa ada khiyar, maka itu dikatakan sahih. Kebalikan dari akad sahih adalah akad wa ghairu sahih, adalah akad tidak sah. Huwa makhtalla fihi ruknun min arkanihi aw syartun min syurutihi. Yang dikatakan jual beli tidak sah adalah jual beli yang rukun-rukunnya tidak lengkap ataupun satu rukun tidak lengkap, syarat-syaratnya tidak lengkap ataupun satu syarat dari syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat itu tidak lengkap. Sehingga apa dampaknya? La yatarattabu alaihi asar. Ayu asar? Asarul akad, dampak syar'i dari akad tersebut apabila tidak sah itu tidak akan terwujud. Jadi penjual tidak dapat memiliki uang yang diberikan oleh pembeli, pun juga sebaliknya. Wa yashmal al-batilah wal fasid. Apa maksud dari akad jual beli itu tidak sah? Itu mencakup akad jual beli batil, pun juga mencakup akad jual beli fasid. Apa perbedaan batil dan fasid? Wahuma mutaradifani bimaknan wahid. Jadi batil dan fasid ini mempunyai satu arti, satu kesatuan. Jadi ulama, menurut mayoritas ulama fikih, tidak ada perbedaan antara fasid dan batil. Jadi kalian temukan dalam kitab-kitab fikih
fasadat sholatuhu, batolat sholatuhu. Apa perbedaan batolat sholatuhu dan fasadat sholatuhu? Sama, artinya tidak sah. Ini menurut mayoritas ulama fikih. Berarti ada ulama yang membedakan. Iya, siapa mereka? Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Abu Hanifah dibedakan antara batil dan fasid. Apa perbedaan batil dan fasid menurut mereka? Qala wa amma fuqahaul Hanafiyah, adapun menurut mayoritas fuqaha Hanafi, fayufarriquna bainal batili wal fasidi, mereka membedakan antara batil dan fasid. Jadi masing-masing batil dan fasid mempunyai hakikat tersendiri. Wal bai'ul batil indahum. Nah, sebelum saya membaca ibarah dari kitab, saya terangkan sedikit. Dalam jual beli itu kan ada rukun tuh. Ya. 3, akidan, ya, akid. Ya, jadi seperti akidan, pembeli dan penjual itu namanya apa? Rukun. Kemudian di sana ada syarat-syaratnya. Penjual dan pembeli syaratnya harus ahli dalam bertransaksi. Ya, bukan anak kecil yang tidak tamyiz, pun juga bukan orang gila. Ya. Jadi itu merupakan syarat. Namanya syarat dasar, syarat pokok. Kemudian juga dalam ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu merupakan rukun yang berupa barang atau saman. Nah, barang dan saman itu juga ada syaratnya. Di antara syaratnya sudah disebutkan di halaman 21. Di sana harus maqdur ala taslimi, harus suci, harus muntafa bihi, harus milkan li nafsihi, harus apa lagi? Harus maqdur ala taslimihi, seperti yang dijelaskan di halaman 21. Jadi syarat-syarat yang disebutkan tadi merupakan syarat-syarat pokok, syarat-syarat dasar. Nah, dalam ijab wal qabul ada syaratnya juga. Di antaranya harus tawafuq bainal ijab wal qabul. Setonga misalkan gula acuala nikah atas intan gula melia pentola bayi. Nah, ini kata sesuai. Saya jual atas melia pentol. Nah, ini kata sesuai. Ghairu mutawafiq bainal ijabi wal qabul, tidak sesuai antara ijab dan qabul, maka tidak sah. Nah, jadi syarat-syarat yang disebutkan tadi, syarat dalam akidah, syarat dalam ma'qud alaih, syarat dalam sighah, itu semuanya syarat-syarat dasar. Apabila rukun-rukun dan syarat-syarat dasarnya tidak sempurna, tidak lengkap, itu namanya batil. Tapi kalau misalkan rukun-rukun lengkap, syarat-syarat dasar atau pokoknya sudah lengkap, tapi apabila jual beli itu diteruskan, akan berdampak pada hal yang negatif atau hal yang dilarang oleh syariat, maka itu bisa kita kategorikan pada jual beli fasid dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah. Maklum sampean cek paham nek beri contoh begula. Qala Allah Ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dia kan mah koma jual pentol tapi pun azan. Menjual atau jual waktu pelaksanaan sholat Jumat dan kamu hukumah
Udah tanya haram apa tak haram mah? Anak apa mah haram? Wazarul baik demun Allah Subhanahu. Wazarul baik idza nudiya, ketika sudah azan dikumandangkan, Allahu Akbar, tak boleh jual. Zarul baik, jauhilah, tinggalkanlah jual beli, tak boleh jual. Tapi mun saya awal jual apa boy? Pentol bon sama jemaah. Anikah di waktu pelaksanaan sholat Jumat, maka jual belinya itu diharamkan, haram. Tapi semakin pertanyaannya, apabila terjadi jual beli lah waktu nikah waktu Jumat, waktu haram mari azan kiba dan agak meli pentol, jual belinya nikah sah atau tidak sah? Menurut jumhur itu sah. Sah tapi dosa. Sah tapi dosa. Bulan ngelakoni barang haram. Tapi ada sebagian ulama mengatakan jual belinya fasid. Jual belinya fasid. Apa maksud dari fasid? Ini yang masuk di sini. Jadi dalam jual beli itu, jual pentol, rukun-rukun ada ya, penjual ada, mustari juga ada, mabitnya pentol, pentolnya jelas, tohir, muntafa'an bihi dan semacam. Bada ijab, udah mulai pentol, bada kabul, iki, udah jual pentol, bada ijab dan kabul nikah. Tapi mun nikah terus akan mengganggu pelaksanaan sholat Jumat. Ada deki karena sibuk saya mele pentol, telah tak nyapo Jumat. Tak nyapo Jumat, larang ben syariat. Dan nikah mun terus jual beli, nikah akan mengakibatkan hal yang dilarang oleh syariat. Maka kita katakan menurut mazhab Hanafi, jual belinya fasik. Tapi apa konsekuensinya? Napa oleh akan pentol lah? Oleh ngakan pentol, ketika pentol nikah terima sudah makbul, sudah diterima, oleh ngakan pentol lah dengan kepemilikan yang buruk. Cak milkun khabis, kepemilikan yang buruk, tidak baik. Sini. Tapi asa ngakan sini kan. Ketika pun fasid ini istilahnya rak parak cak asa, tak asa, cak tak asa. Ngerti istilah mereka seperti ini. Wa amma fuqaha'ul Hanafiyah fayufarriquna bainal batili wal fasid wal bai'ul batil indahum. Bai' batil menurut mazhab Hanafi huwa makhtalla ruknuhu, adalah jual beli rukunnya tidak sempurna, dalam kurung ijab qabul au mahalluhu, atau tempatnya makut alaih mabi atau samannya, awin adamat fihi ahliyatul aqid, atau tidak ditemukan keahlian akid penjual atau pembeli dalam bertransaksi. Contohnya kabai'il majnun, seperti orang gila menjual barang. Wa ghairul mumayyiz, anak yang belum tamyiz menjual, itu juga tidak boleh. Wa hukmuhu annahu la yu'tabaru munaqidan asla, maka jual beli kalau dikatakan batil, itu jual belinya sama sekali tidak sah, batil. Wa in wujidat suratuhu fi dzahir, walaupun ada gambaran terjadi transaksi. Nak kena ini umur 2 tahun lebih kan terjadi transaksi, walaupun ada tampak di sana jual beli, tapi sama sekali tidak sah. Fala yufidul milka li ahadil aqidaini, maka salah satu dari pihak penjual ataupun pembeli tidak dapat memiliki barang yang dibeli atau uang yang dijadikan alat tukar. Mithlul bai' as-sadir min adimil ahliyah, seperti jual beli
datangnya dari orang yang tidak mempunyai keahlian sama sekali, seperti katifl, seperti anak kecil yang belum tamyiz, awil majnun, atau orang gila, awil bai'ul ladzi lam tatawafar fihi siwatun sahihah, seperti jual beli yang siwatnya tidak sah. Kenapa? Bisa babi adami tatabukil ijabi wal qabul, tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya. Yang akan dijual tas, yang akan dibeli barang yang lain. Gula jual tas, gula $8. Nah, ini kan tak sesuai. Au adam wujudihima fi majlis ta'aqudin wahid, atau penjual dan pembeli tidak dalam satu majlis, likauni ahadihima hadira wal akharu ghaiba, yang satunya ada di tempat, yang satunya enggak ada di tempat, jauh an majlisil aqd, jauh dari majlis transaksi. Min dun, kalau tanpa wujudi wasithah, apabila tidak ada media perantara yang lain antara penjual dan pembeli, kadalilin, seperti orang yang menjadi dalil atau penunjuk, au rasul mursal, atau utusan yang diutus, berarti menyuruh meleh kan, penjualnya ada di sana, pembelinya ada di sini, tapi saya nyuruh orang, ini namanya rasul mursal, beda. Au alat ittisal hadisah, atau tanpa adanya alat komunikasi sekarang seperti hatif, jawal. Apa hatif itu? HP. Iya, HP. Fakis ini telepon rumah. Nahwihima, atau selainnya, ya seperti apa itu? Saya kira Pak polisi kenapa? Kontak. Kontak itu. Au kitabah, atau ngechat. Ya, nge-WA nih. Kitabah nih kan mun istilah mangken nge-WA, ngechat nih, SMS. Kok melek coba ya, cetak dapat kasar. Oleh, ini kayak kocak kitabah. Dah kamu nih kayak dibuat kibi ulama saya semangken. Dah kamu ijab wal qabulah mun sumpah mana nganggo ecetan. Itu kan Shopee sampean di. Lebar di Shopee kan sampean. Kan sampean beli sekarang, cetak nih. Check out sampean. Itu kan kadang orangnya gak segitu itu. Ngerti enggak? Mana ijab wal qabulnya? Ini kayak jawab di ulama. Ternyata itu ada referensinya ing kitab-kitab terdahulu. Tapi di ulama jaring ulama lamba nikah. Iza contoh senikah, iza kataba katibun, mun bada orang nulis bi bai'i syai'in au syira'i syai'in. Kalaban tujuan nulis nikah meliah barang atau jual barang. Pas itu tulis misalkan Mede Margono ning Jakarta jual apa misalkan jual pentol misalkan. Engko tulis bi boleh kan to. Kok beli pentol ya cetak. Buntu lebat CNT. Keren. Dapat kasah. Bersorat beli pentol. Nah, ketika sorat nikah dapat fayajibu alaihi. Nikah itu lama. Fayajibu alaihi alal ba'i ala nih kan. Saya dari Jakarta qabulu fawra. Ketika sorat nikah depa dek tanengah nih kan, langsung nih kan andi khiyar kang kui nerema atau tak nerema. Dia mau jual ya. Jual. Oke. Saya konfirmasi. Nah, nikah saya contoh lagi ulama. Bisa kita praktekkan ning WA. Kan senikah. Jadi tak jadi masalah tedunga orang yang saya jual ketika kita menulis atau ngirim pesan. Doa kamu pun kitabah. Wa mislul bai'il ladzi lam yatawafar fihi al-mahal al-ma'qud alaihi bihasabi syara'. Atau seperti juga jual beli
yang ma'qud alaih tidak lengkap ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Di antara ma'qud alaih syaratnya harus suci, dapat dimanfaatkan, berupa mal. Jadi misalkan tidak berupa mal, jual beli bangkai misalkan, sah? Tidak sah, batil. Kabai ima laisa bimalin, seperti menjual sesuatu yang bukan berupa mal. Apa sih kocak mal itu? Saya kocak mal. Ya ada mare. Si kocak mal. Kullu malahu qimah, semua yang ada harganya. Dara mal, karena ada harganya, umpamanya pesero. Babi mal atau enten mal muni pesero tadi bas Homer mal apa enten mal muni pesero tadi bas. Tapi mal mutakawam, syarat nomor 2 harus mutakawam. Apa yang dimaksud dengan mutakawam? Diperbolehkan oleh syariat. Enggak homer keluar, enggak babi keluar, enggak kenapa boleh darah keluar. Kabai ma laisa bimalin, seperti menjual barang yang bukan berupa mal, kal maitah, seperti bangkai. Ubai ma laisa bimalin mutakawam, dan menjual apa yang bukan mal mutakawam. Apa arti mutakawam? Dalam kurung la yubahul intifa bihi syar'an, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya secara syariat. Khomer berupa mal tapi tidak diperbolehkan oleh syariat. Khinzir mal tapi tidak diperbolehkan oleh syariat. Fahadza bai'un batil. Amal bai'ul fasid. Lah nikah bai'ul fasid. Perhatikan ki, bai' fasid dan bai' batil dalam mazhab Imam Syafi'i pada dabitana. Ya, baik fasid, batil ya pada tasah. Wa ammal bai'ul fasidu fa huwa alladhi ikhtalla fihi syartun min syara'itihil far'iyyah. Jadi mereka mazhab Hanafi ada istilah syarat far'i. Jadi kalau kita simpulkan dalam mazhab Abu Hanifah, syarat itu dibagi 2. Ada syarat asasi, syarat pokok, syarat dasar, ada juga syarat far'i namanya. Syarat tapi tidak dasar, tidak pokok. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada istilah syarat far'i, syarat asasi, tapi ini syarat jual beli. Ini ajar madhab Hanafi ini kenyataan ki. Jadi Fathul Qorib kita hatam. Allah, ada hatam Fathul Qorib. Bani manaan ngaji. Mun ngaji sampean dari ada sampai ke budi kajian kitab salat betul manaan. Badaban keterangna. Jadi manai terangaki. Allah. Kita nikah ning mazhab Hanafi mangke. Baik fasid dalam mazhab Hanafi, fa huwa alladhi ikhtalla fihi syartun min syara'itihil far'iyyah. Nikah istilah dalam mazhab Abu Hanifah. Beda istilahnya syarat far'i. Napa saya maksud syarat far'i? Syarat sebenarnya seputaki ada. Mun syarat siada seputaki gila, mabe harus muntafa, harus tauhid dan semacam. Aro baca syarat asasi dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Selain dari syarat-syarat ada, nikah ada syarat lain. Lah syarat saya fasir dengan nikah dalam mazhab Imam Syafi'i, nikah baik batil. Min syara'itihil far'iyyah ghairil jauhariyah.
yang dimaksud jauhariyah asasiyah, syarat-syarat dasar iya ada. Kabai il majhul, seperti menjual barang tapi tidak bisa kita lihat, mystery box. Coba mun ese nilem kotak roa ese jajan, mun gabungaki ke syarat-syarat iada kan bisa sah. Contoh misalkan berdegulan di barang kan tuh nih kan, nika berjajan di dalam nih kan, kete berjajan di dalam nih. Tapi nih karena tutup, ya ada tak bisa buka, tak bisa jeling, jangan indin jajan nih ke dalam. Tahun ini nggak apa jajan. Pas jual ke sambian tahun ini jajan apa? Coba rukun-rukun lengkap, ada penjual, ada pembeli, ada barang ini ke jajan. Ada apa lagi? Ada siwo, gula jualah, gula meleh. Lengkap rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ada kepi. Misalkan area jajan jajan soce muntapa bisa kail jajan. Jadi semuanya nih kak sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dasarnya. Cuma mun etrosagi anika akan menimbulkan kerugian. Mun tepak kejujuran saya tanda misalkan tak sukai kan rugi. Nah, karena nggak kenikah anikah ekoca fasid dalam mazhab Imam Hanafi. Mun dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah sama sekali. Nikah hanya sebatas contoh gigi bro. Au bisamanin majhulin, ya alat tukarnya juga majhul. Au bi wasilati tausiqi majhulatin, atau menggunakan dokumen atau catatan yang tidak jelas. Karohni majhulin, seperti menggadaikan barang yang tidak diketahui. Ini kautang berarti ini kautang. Saya kebai ketika saya kebaikan neka barang Roma. Tinggal gula enjam ke sambian, gula mengerti barang beda yang compok barang. Tahu nih napa intin barang ini kayak begadi ke sambian. Lainnya kayak kocak rohnin majhul tak jelas. Boleh contoh nih kanton nih kata jelas kepi. Ka ibrami safqataini fi safqatin wahidah au abdaini muttahidil hukm. Onim sofko sama sofko ni karung sofko karung tapi mun dua karung sofko tai intin maksudnya senika dua barang papolo ini belum setong hukum. Saya kebai contoh kanto kabai idarin ala ayyabi asayyaratahu masalah gula ajual ke sampian Roma gula tapi sampian harus ajual mobil sampian ke gula. Jadi ini kan menjadikan dua sofko mobil ban sofko Roma setong di dalam setong hukum jual beli. Lah nikah mau disiling dari rukun kan lengkap kepi, syarat-syarat pun lengkap kepi. Cuma saya tak bisa kantor nikah, napa tak bisa? Menimbulkan kerugian. Wa hukmuhu, dan hukum dari baik fasid adalah annahu yasbutu fihil milku bil qabdi bi idznil maliki, akan memiliki barang yang dijual setelah barang diterima. Lakinnahu, perhatikan kata lakinnahu milkun khabith. Tapi ini walaupun ngandi ke barang kenika coba senika ghair tayyib ini ghair tayyib tak baik pada ben segala nika contoh sejelas segala jual apa sah pentol waktu pelaksanaan sholat Jumat. Jadi oleh akan mendolah oleh akan mendolah tapi pentol nika coba senika
la budda fihi min izalati sababil fasad, harus dihilangkan sababul fasadnya, sebab rusaknya. Au yufsakh, atau jual beli dibatalkan, hatta yatibal milk, agar kepemilikan menjadi baik dan sempurna. Gula murab pese sebo eporob duibu dalam madhab Syafi'i oleh apa oleh? Anak bulan riba kan? Dalam madhab Imam Abu Hanifah kan? Ini kayak kocak bay'un fasid. Anak apa? Kapi lengkapun rukun-rukunah, syarat-syarat pun lengkap kapi. Cuma ikan to nikah mun eteros aki, anikah berlebihna. Maka dagama dalam mazhab Imam Abu Hanifah ihokomi bay'un fasid, tapi lebihna usah pembeli. Contoh misalkan gula murah pese 1000 eporok 2000, gula ngalak 2000, tapi 1000 narwa usah pembeli. Sini kan? Ada maksudnya? Benih pas oleh kia. Banyak ada ki orang praktek mazhab Abu Hanifah usan. Ya, habis ni murah pese baik mendai. Ngerti maksud mazhab Imam Abu Hanifah harus berbalik. Jadi baik nikah baik fasid, tapi oleh ngakan sesebuna, seniga. Jadi gula andi pese 1000 eporok 2000 ke sambia. Gula ngalak pese 2000 sampai ngalak pese 1000. Tapi gula seoleh dari 2000 nikah ngalak 1000 na mololo, 1000 na berbeli ke sambia. Wajah baik fasid. Jadi ini kah konsekuensi dari baik fasid ingki kadin tok tetap ngoleh kepemilikan walaupun kepemilikannya nikah buruk sanengan. Coba